Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Baik bacaan Injil maupun bacaan pertama pada hari Minggu ini berbicara tentang seorang janda yang menyerahkan seluruh hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kalau kita dengar dalam bacaan pertama tadi, Tuhan menyuruh Nabi Elia pergi ke seorang janda di Sarfat di negeri Fenisia yang sekarang Libanon, supaya ia diberi makanan oleh janda itu. Dan kita dengar kisahnya bahwa janda ini adalah janda yang miskin, tinggal mempunyai sedikit bahan makanan dan juga sedikit minyak. Lalu kemudian Elia datang berkunjung. Dan kemudian Elia meminta supaya menyediakan roti dan minuman. Dan apa yang diminta oleh Elia dari janda kafir ini, janda miskin ini, bukan hanya makanan atau bukan makanan saja, tetapi pertama-tama meminta supaya janda ini percaya. Percaya pada siapa? Percaya pada Tuhan, percaya pada Allah Israel. Dan dalam dialog antara janda dan Elia, Elia mengatakan, jangan takut. Itu arti lain dari percayalah. Jangan ragu memberi, percayalah. Dan memang janda ini membuatkan dari kekurangannya supaya Nabi Elia ini mendapatkan makanan dan minuman. Dan itu tentu saja didorong oleh kepercayaan, keyakinan janda ini. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, memang Elia menyampaikan suatu janji dari Allah. Tempat tepung dan minyakmu tidak akan kosong. Dan itu terjadi. Bahwa tempat tepung dan juga tempat minyak dari janda yang telah memberi dengan tulus, dengan gembira kepada Elia tidak kosong. Nah, kalau kita lihat dari hal sedikit, tepung sedikit, minyak sedikit, tetapi diberikan kepada Elia. Di sana digambarkan si janda berbuat demikian dan menyerahkan seluruh hidupnya ke dalam tangan Allah. Biarlah Allah yang menyelenggarakan karyanya, kehendaknya, rencananya di dalam janda yang miskin dan sederhana ini. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, sikap yang diajarkan kepada kita lewat bacaan hari ini, selain tidak takut atau percaya kepada Allah, juga sikap peduli pada sesama. Ya. Janda tadi sangat peduli pada Elia yang dalam perjalanan sudah lapar, sudah haus. Dan tanpa pikir bahwa tepung tinggal sedikit, minyak tinggal sedikit, dia kemudian dengan gembira mengerjakan itu dan melayani Elia. Pada hari Jumat malam, saya lewat di Jalan Petarani yang belokan ke Jalan Boulevard. Dan saya kira di banyak perempatan jalan sekarang terjadi. Dan saya lihat banyak sekali orang-orang muda kita, saya kira mahasiswa yang kemudian memegang spanduk dan juga dos-dos meminta kepedulian bagi yang lewat untuk bencana gunung berapi di Flores sana. Itu tentu saja kita berharap bahwa semua itu dikerjakan karena ada kepedulian sebagai sesama manusia bagi saudara-saudara kita yang sedang dilanda bencana alam. Kita mendengar
sudah ada beberapa yang meninggal, dan ribuan yang sudah mengungsi. Kepedulian. Nah, di dalam menjadi manusia peduli, kalau kita lihat janda tadi, kepedulian ini tidak berangkat dari hati yang sedih, tidak berangkat dari hati yang bersungut-sungut, tetapi berangkat dari hati yang tulus, hati yang sederhana, hati yang gembira dan tulus untuk peduli pada sesama manusia. Dengan berangkat dari hati yang tulus, hati yang gembira, hati yang sungguh mau mengalami, merasakan, dan kemudian peduli pada sesama yang menderita. Seperti janda tadi, adalah hati yang kemudian selalu diisi dengan kegembiraan, dengan rahmat dari Tuhan sendiri yang selalu menyediakan kebutuhan kita. Pada hari Minggu ini, di paroki kita dan juga di banyak paroki, bahkan seluruh keuskupan di Indonesia ini, mengarahkan perhatian pada peduli dengan sesama yang menderita karena bencana gunung berapi di Flores di sana. Paroki kita, selain kita akan jalankan kolekte khusus, juga seksi sosial membagi amplop. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, poinnya tadi adalah kepedulian kita ini berangkat dari hati yang gembira, dari hati yang tulus, dari hati yang percaya pada Tuhan, yang juga sudah lebih dahulu peduli kepada kita. Kalau tanya mana Tuhan peduli pada kita, lalu lihatlah salib ini. Tuhan peduli sampai Ia mati di kayu salib untuk keselamatan, untuk kegembiraan, untuk mengisi tempayan-tempayan kita, supaya kita menjadi manusia-manusia yang dikasihi oleh Tuhan. Dan saya kira ini juga bagian dari semboyan yang diambil oleh Uskup Agung kita yang baru, Misericordia Volo, berbelas kasih di dalam kehidupan ini. Barang siapa dari kita, dan mudah-mudahan itu kita semua, mempunyai sikap iman, sikap hidup yang berbelas kasih, karena Tuhan sudah lebih dahulu berbelas kasih kepada kita, maka di sanalah hidup kita akan selalu dikasihi, selalu dilindungi, selalu diberkati oleh Allah yang mengasihi kita. Seraya kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang tertimpa bencana, mari kita juga berdoa semoga hati kita, kehidupan kita, keluarga-keluarga paroki kita, pelayanan-pelayanan kita senantiasa bergembira karena kita hidup dalam kepercayaan kepada Allah, dan senantiasa menjadi sesama yang baik karena kita mengasihi sesama kita. Semoga demikian. Amin.